MU Liga Champions 2027 pindah ke Madrid. Final Liga Champions 2027 dipastikan akan digelar di Stadium Metropolitano di Madrid setelah San Siro Milan dicabut haknya sebagai tuan rumah. UEFA memutuskan untuk memindahkan venue final 2027 dari San Siro karena kekhawatiran atas rencana renovasi stadion dan juga sekitarnya. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol mengklaim bahwa Stadion Metropolitano di Madrid sudah dipastikan menjadi tuan rumah final Liga Champions 2027. Timnas Brasil tetap berharap datangkan Carlo Ancelotti. Konfederasi Sepak Bola Brasil masih berharap bisa datangkan Carlo Ancelotti dari Real Madrid. Pelatih asal Italia itu tetap menjadi incaran utama Brasil, meskipun Ancelotti masih terikat kontrak dengan Madrid hingga tahun 2026. Federasi Brasil yakin pengalaman segudang yang dimiliki oleh Ancelotti akan membantu Brasil untuk bisa pulihkan dominasi mereka yang telah hilang. Ferran Torres incar rekor gol David Villa di timnas Spanyol. Ferran Torres berharap bisa masuk ke dalam daftar top skor timnas Spanyol, terutama mengejar rekor milik striker ikonik David Villa. Ia yakin punya waktu akan hal tersebut. Torres saat ini mengoleksi 21 gol dalam 48 laga. Target utamanya adalah catatan dari David Villa, mantan penyerang dari Valencia dan juga Barcelona tersebut. Total membuat 59 gol bersama timnas Spanyol. Matteo Retegui cedera absen bela timnas Italia. Matteo Retegui terpaksa meninggalkan pemusatan latihan di timnas Italia. Striker Atalanta itu mengalami cedera otot di paha kanan. Italia akan menghadapi Jerman dalam laga UEFA Nations League, namun Retegui tidak akan tersedia untuk kedua pertandingan tersebut. Cedera ini menjadi pukulan bagi pelatih Luciano Spalletti. Retegui merupakan salah satu penyerang terbaik di Serie A di musim ini. Lautaro Martinez mundur dari skuad Argentina karena cedera. Kapten Inter Milan yakni Lautaro Martinez batal membela Argentina pada jeda internasional kali ini. Ia mengalami cedera hamstring dan harus menjalani pemulihan. Cedera ini membuatnya absen dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Argentina akan menghadapi Uruguay dan Brasil dalam waktu yang dekat. Situasi ini menjadi pukulan bagi Argentina. Lautaro adalah pemain penting dalam skema permainan dari tim. Jordan Pickford sambut kembalinya Henderson ke timnas Inggris. Kiper Everton dan juga timnas Inggris yakni Jordan Pickford menyambut baik kembalinya gelandang Jordan Henderson ke dalam skuad The Three Lions. Pengalaman segudang pemain Ajax Amsterdam tersebut amat diperlukan oleh tim. Henderson terakhir kali dipanggil timnas Inggris pada Maret 2024. Masuknya dua pemain senior di atas mendapatkan respon positif dari Jordan Pickford. Pemilik 73 caps bersama timnas Inggris tersebut menilai skuadnya perlu lebih banyak sosok pemimpin bermental juara untuk bisa meraih sukses. 3 gelar Premier League Manchester City dicabut. Jika Manchester City akhirnya dinyatakan bersalah, maka bisa menghadapi hukuman berupa denda finansial, pengurangan poin, degradasi, atau bahkan pencabutan gelar dari Premier League. Jika City kehilangan gelar mereka, ada beberapa trofi Premier League yang bisa dialihkan ke klub yang lain. Keputusan akhir dari kasus ini akan menjadi dampak besar bagi sepak bola Inggris. Bagi Liverpool, hasil ini bisa menjadi peluang untuk bisa menambah koleksi gelar Premier League mereka. Barcelona tidak takut siapapun di Liga Champions. Lamine Yamal menilai Barcelona kini jadi favorit di Liga Champions. Menurutnya Barcelona tidak perlu takut kepada tim manapun, termasuk diantaranya adalah Real Madrid. Jika bisa melewati Dortmund, Barcelona akan menghadapi Bayern Munchen atau Inter Milan di laga semifinal, dan potensi El Clasico di final Liga Champions pun kini terbuka lebar jika Madrid mulus melewati lawan-lawannya. Kami tidak boleh takut kepada siapapun. Saya sempat bilang kalau Liverpool adalah favorit karena mereka finish teratas di fase Liga, dan kemudian ada kami, ujar dari penyerang muda 17 tahun tersebut. Alvaro Morata akui salah tinggalkan Atletico.
Penyerang Galatasaray yakni Alvaro Morata mengakui bahwa keputusannya meninggalkan Atletico Madrid di musim panas lalu tidaklah tepat. Ia terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan tersebut. Morata istirahat AC Milan usai memenangi Piala Eropa 2024 bersama Spanyol. Kala itu ia merasa tak nyaman tinggal di dalam negeri karena tekanan besar yang ada. Ia juga melihat upaya Atletico Madrid mendatangkan striker yang baru yang menunjukkan bahwa ia bukanlah prioritas. Ryan Gravenberch absen dari timnas Belanda. Timnas Belanda lagi-lagi kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Setelah Denzel Dumfries, kini giliran Ryan Gravenberch yang harus meninggalkan kamp latihan The Orange. Sang gelandang masih cedera dari laga Liverpool versus Newcastle United pada final Carabao Cup. Kepastian Gravenberch absen pada dua laga timnas Belanda melawan Spanyol pada perempat final UEFA Nations League menjadi pukulan tersendiri bagi sang pelatih yakni Ronald Koeman. Pada 7 pertandingan sebelumnya di ajang ini, Gravenberch selalu dimainkan oleh Ronald Koeman. Dia bahkan 6 kali tampil sebagai starter. Kabar baik untuk Man United, Napoli pernyataan Bung Holund. Klub Italia yakni Napoli dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan Rasmus Holund dari Manchester United di musim panas nanti. Ia dikabarkan sebagai pengganti dari Victor Osimhen. Diklaim oleh Gazzetta dello Sport, media Italia tersebut mengatakan Holund dibutuhkan oleh Napoli untuk bisa memperdalam skuad mereka karena musim depan akan bermain di Liga Champions. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU akan melepas Holund dengan bandrol mencapai 60 juta euro sebab mereka tak mau terlalu merugi setelah mendatangkannya dari Atalanta senilai 75 juta euro. Christian Eriksen tebar kode tinggalkan Manchester United. Christian Eriksen, gelandang Man United, mengaku siap meninggalkan Old Trafford di musim panas nanti. Pemain asal Denmark itu bergabung dengan setan merah dari Brentford di musim panas 2023. Namun musim ini Eriksen kesulitan mendapatkan menit permain reguler. Ia hanya jadi starter dalam 9 pertandingan di Premier League musim ini. Dengan kontraknya yang akan berakhir di Juni mendatang, Eriksen mengungkapkan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang baru. Chelsea kurang ambisius, Cole Palmer disarankan untuk pindah klub. Bintang Chelsea yakni Cole Palmer kini berada di persimpangan jalan dalam karirnya. Jamie Carragher dan juga Paul Scholes menyarankan Palmer untuk bisa mempertimbangkan pindah dari Stamford Bridge. Saran untuk Palmer untuk bisa meninggalkan Chelsea bukan tanpa alasan. Paul Scholes, legenda MU, juga berpendapat dengan Jamie Carragher. Scholes menilai bahwa Palmer perlu mencari tantangan yang jauh lebih besar daripada yang ditawarkan Chelsea pada saat ini. Real Madrid bidik 2 pemain gantikan Vinicius Junior. Jika Vinicius Junior mendesak untuk hengkang, Real Madrid pun tak akan menghalanginya, asal klub peminat berani menyodorkan setidaknya 250 juta euro. Klub kemudian akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk bisa mengamankan pengganti dari Vini dan memastikan lini serang Madrid tetap tangguh untuk musim depan. Adapun dua nama yang muncul sebagai kandidat adalah Florian Wirtz dan juga Nico Williams. Calvin Kelleher diincar oleh klub Liga Inggris. Kiper kedua Liverpool yakni Calvin Kelleher disebut mendapatkan peminat baru yakni klub Liga Inggris yakni Bournemouth. Dilansir dari The Sun, laporan itu menyebutkan bahwa Bournemouth memberikan tawaran yang menggiurkan kepada sang kiper. Mereka dikabarkan siap menjadikannya sebagai kiper nomor 1 Bournemouth. Sekarang ini Bournemouth memakai jasa kiper Rizal Balga dengan status pinjaman dari Chelsea. Akan tetapi mereka disebut akan mempermanenkan kiper asal Spanyol tersebut. Ada kans besar Liverpool akan melepas Kelleher, sebab Liverpool sebelumnya sudah mendatangkan Georgi Mamardashvili dari Valencia. Manchester United mulai negosiasi untuk Kenan Yildiz. MU dikabarkan mulai bergerak untuk bisa mendatangkan Kenan Yildiz. Klub Inggris tersebut siap untuk menyaingi Aston Villa dalam perburuan sang pemain. Menurut laporan dari tim Talk, United sudah melakukan kontak awal dengan Juventus dan agen dari Yildiz, dan kini dikabarkan negosiasi sedang berjalan. Juventus dikabarkan menetapkan harga sekitar 80 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk pemain muda mereka, dan angka tersebut tidak menjadi masalah bagi setan merah. Kenan Yildiz sendiri adalah pemain yang serbaguna di lini serang. Ia bisa bermain sebagai winger, gelandang serang ataupun sebagai penyerang tengah.
Ikhlaskan Trent Alexander-Arnold, Liverpool bakal datangkan bek timnas Belanda. Klub Liga Inggris yakni Liverpool nampaknya sudah ikhlas berpisah dengan Trent Alexander-Arnold. The Reds Liverpool dilaporkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan Jeremy Frimpong untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Dilansir dari Bill, Arne Slot meminta manajemen Liverpool untuk bisa mengamankan jasa Frimpong. Ia punya kemampuan menyerang dan juga bertahan dengan sama baiknya. Itulah mengapa Slot menilai bahwa sang bek bakal cocok untuk bisa menggantikan TAA. Sang bek memang ingin meninggalkan Bayer Leverkusen. Ia ingin pindah ke klub yang jauh lebih besar di musim panas nanti. Dan mantan pemain akademi dari Man City tersebut dilaporkan akan dibanderol sekitar 40 juta euro di musim panas nanti. Arne Slot coba upgrade lini serang Liverpool. Liverpool punya calon striker baru di musim panas nanti. The Reds berencana untuk bisa memboyong Alexander Isak dari Newcastle United. Dilansir dari The Daily Mail, Arne Slot sangat mendambakan Isak untuk bisa memimpin lini serang Liverpool di musim depan. Newcastle dilaporkan hanya mau melepas Isak di kisaran 100 juta pound sterling. Hari ini diyakini bakal buat Liverpool berpikir dua kali untuk bisa mendatangkannya. Liverpool juga dilaporkan punya banyak pesaing untuk bisa mengamankan jasa sang pemain. Barca dan Arsenal juga dilaporkan tertarik kepada sang striker, di mana klub tajir PSG juga berminat kepada dirinya. Tagar Patrick Kluivert out langsung menggema. Di tengah kepercayaan diri tinggi para fans dari timnas Indonesia untuk laga melawan Australia, faktanya di atas lapangan malah jauh berbeda. Timnas Merah Putih dibantai oleh Australia dengan skor akhir 5-1. Usai pertandingan, banyak penggemar dari timnas Indonesia mulai meremehkan tagar #Kluivert out di platform X. Bahkan ada yang turut membawa meme Sintayong seakan-akan STY lebih baik daripada Patrick Kluivert. Banyak netizen merasa kesal dan juga kecewa atas hasil pertandingan di partai melawan Australia yang dinilai sangatlah buruk.